Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Sahabat ngaji, kita ketemu lagi dalam channel Ngaji Bareng Abu Tama. Dan pada pertemuan kali ini, ya, coba saya akan membahas tentang makhrijul huruf, ya. Makhrijul huruf, ya, atau sering kita kenal dengan makhraj, ya. Kalau makhrijul huruf itu dalam bentuk jamak, ya, maksudnya tempat-tempat keluar huruf, ya. Kalau makhraj dalam bentuk single, ya, atau tempat keluar huruf, ya, makhraj, ya, seperti itu. Jadi singkat saja, ya, makhrijul huruf itu terbagi menjadi lima bagian tempat keluarnya. Yang pertama adalah makhraj daripada al-jauf, ya. Al-jauf ini adalah huruf-huruf rongga mulut, ya. Rongga mulut sampai dengan ada beberapa ulama juga menggambarkan itu mulut dan tenggorokan, ya, al-jauf, ya. Kemudian yang kedua adalah namanya tenggorokan, ya. Itu adalah al-halaq, ya, al-halaq, ya, al-halqi atau al-halaq, ya, itu tenggorokan. Kemudian makhraj yang ketiga adalah al-lisan. Ini yang terbanyak nih, al-lisan, ya. Al-lisan atau lidah, ya. Kemudian makhraj selanjutnya adalah asy-syafatain. Asy-syafatain ini bibir, ya, dua bibir, ya. Jadi makhraj yang keluar daripada bibir. Yang kelima, yang terakhir adalah al-khaysum. Al-khaysum itu makhraj yang keluar daripada rongga hidung, ya. Kita sekarang membahas tentang bagaimana makhraj al-jauf, ya, al-jauf. Al-jauf ini maksudnya rongga mulut, ya. Itu ada tiga huruf hijaiyah yang keluar daripada al-jauf. Yang pertama itu huruf alif, ya. Yang kedua itu huruf ya. Yang ketiga huruf waw, ya, waw, ya. Jadi huruf alif ini ketemu dengan fathah, ya. Contoh misalnya dalam Al-Fatihah, iya, ya, iya. Nah, jadi ya ketemu dengan depannya alif, ya. Alif berfathah, ya. Jadi alif itu, jadi huruf al-jauf ini bergandengan dengan huruf-huruf sebelumnya. Contoh tadi iya, ya, alif berfathah, ya. Atau kita mungkin lazim menyebutnya mad asli atau mad tabi'i, ya. Tadi alif, ya, harus berfathah, kemudian ya harus berkasroh. Contoh alladzi, ya, alladzi, dzal ketemu dengan ya ya yang mati atau ya sukun, ya. Dzanya harus berkasroh, ya. Jadi itu disebut al-jauf. Alladzi, dzi, ya. Nah, kemudian yang ketiga huruf al-jauf ini huruf waw. Syaratnya waw ini harus berdommah. Tadi alif berfathah, ya berkasroh, waw berdommah. Contoh misalnya a'u, ya, a'u. Jadi wawnya mati atau sukun ketemu dengan ain yang berdommah. Itu huruf al-jauf, ya. Kesalahan-kesalahan kadang, ya, sering dibaca oleh pembaca Quran, ya. Itu huruf al-jauf ini huruf rongga mulut, ya, atau juga sekitar tenggorokan, ya. Tapi kadang dibaca itu dalam rongga hidung. Contoh misalnya a'u, ya, harusnya tidak ada keluar daripada hidung, ya. Bismillah, harusnya bismillah, la, ya. Atau misalnya iya, sini baca iya. Nah, itu ya kesalahan, harus dibaca, harusnya tidak di rongga hidung, ya. Al-jauf itu rongga mulut, ya, dan seterusnya. Kemudian kadang sering kesalahan membaca, ya. Itu tadi, ya, untuk al-jauf itu sering dibaca dalam tempat keluarnya di rongga hidung. Itu kesalahan, ya, itu hati-hati. Kemudian huruf makhraj yang selanjutnya atau tempat keluar yang selanjutnya adalah yang kedua adalah al-halaq, ya, al-halaq. Contoh kita begini, ya, ini kita gambarkan, katakanlah ini leher kita, tenggorokan kita, ini lidah kita, ya. Jadi ini adalah al-halaq atau tenggorokan. Dibagi menjadi tiga, ya.
Yang pertama adalah aqsal halqi, ya. Aqsal halqi atau dia pangkal tenggorokan. Yang kedua adalah wastul halqi atau tengah-tengah tenggorokan, ya. Wastul halqi. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir dalam tenggorokan inilah torful halqi, ya. Torful halqi, ya, itu. Atau di ujung tenggorokan, ya. Ujung tenggorokan atau mungkin kalau kita nyebut pangkal tenggorokan atas seperti itu, ya. Jadi ini pangkal, ya. Kalau dalam apa namanya makhrajul huruf, ya, ini pangkal, ini tengah tenggorokan, ini pada ujung tenggorokan, ya. Nah, huruf apa saja yang di pangkal tenggorokan ini, ya? Huruf yang di pangkal tenggorokan atau di tenggorokan bawah adalah huruf hamzah dan huruf H, ya. Huruf hamzah, ya. Kadang kesalahan orang tuh membacanya au. Harusnya au, ya, hamzah, ya. Jadi hamzah ini adalah huruf pangkal tenggorokan. A, I, U, A, ya. A, I, U, A. Nah, ketika dia apa namanya bersukun atau mati, ya, hamzah sukun, itu harus ada apa namanya tekanan a, ya. Kadang dia a saja, ya, harus ada tekanan a, ya. Hamzah sukun atau hamzah mati. A, I, U, A, ya, itu seperti itu. Kemudian kadang juga kesalahan dalam huruf H, ya. Huruf H itu dibacanya itu dia H, ya, seakan-akan di dada. Huruf H itu bukan huruf dada tapi huruf pangkal tenggorokan, ya. Pangkal tenggorokan, ya. Itu yang harus kita ingat. Kadang kesalahan orang membaca itu dia ih. Nah, atau membacanya dia contoh ihdinas. Nah, itu nggak boleh, ya. Itu harusnya H itu dibacanya dia tidak dipantulkan. Jadi ihdinas, ya. Hati-hati, ya. Jadi tidak dan juga tidak tidak dipantulkan. Hati-hati, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, di tengah-tengah tenggorokan ini huruf ain dan huruf H, ya. Ain, ya, itu terletak di tengah-tengah tenggorokan. Kadang kesalahan huruf ain ini orang membacanya itu dia ketika dia sukun, contohnya iya karena salah, ya. Harusnya di tengah tenggorokan. Iya karena iya karena, ya, di tengah tenggorokan sini, ya. Jadi ada semacam mengalir ya, ai, o, ya, ai, o, bukan a, ya, itu salah, ya. Hati-hati. Kemudian kadang untuk huruf ain juga dibuat huruf hidung, ya. Salah itu, ya. Jadi harusnya ya, coba dites nih. Kalau huruf ain tuh coba ininya, ya. Seperti itu, ya. Nah, itu, ya. Jadi jangan dikeluarkan di rongga hidung. Itu kesalahan. Kemudian tadi huruf yang sama dengan ain tuh huruf H, ya. H ini lembut, ya, apa namanya lunak, ya. Jadi alham, ha, hi, hu, bah, ya. Ha, hi, hu, bah, ya. Jadi huruf H itu huruf lunak, ya. Nanti kita bahas tentang masalah sifatul huruf, ya. Itu huruf rokhwah, ya, itu lunak, ya. Jadi kadang kesalahan itu dibacanya ha ditekan, ya. Harusnya ha, ha, hi, hu, bah, ya. Ha, hi, hu, bah, ya, seperti itu, ya. Jadi lunak. Kadang kesalahan tadi alham atau kadang dia alham, ya, itu dibuat huruf H, tidak boleh, ya. Jadi itu huruf H itu di tengah-tengah tenggorokan, ya, tengah tenggorokan. Huruf ain dan huruf H sama dengan ain, ya. Ha itu di tengah tenggorokan. Kemudian untuk huruf tenggorokan atau huruf-huruf
halaq ya, al-halaq. Jadi terakhir di tenggorokan atas atau ujung tenggorokan ya, atau torful halq ya. Jadi apa hurufnya? Yang pertama huruf kha, yang kedua gha ya. Jadi kha dengan gha itu punya makhraj yang sama. Apa yang membedakan? Kha itu punya, nanti kita bahas ya, untuk lebih detail ini kita bahas secara singkat saja. Huruf kha itu bedanya dengan gha ya. Huruf kha itu dia punya sifat huruf hams ya. Hams itu dia keluar desis atau udara dari mulut kita. Kalau dia gha itu punya sifatnya jahar ya. Jahar itu dia tidak keluar rongga tidak keluar udara ya dalam mulut kita ya, atau desis udara tidak keluar ya. Itu jahar ya, gha. Kadang kesalahan kita menyebut huruf kha itu yang pertama. Contoh misalnya ya, coba sebutkan aja misalnya kha. Nah, terlalu dangkal ya, kha ya. Jadi tidak boleh seperti itu, kita tengah-tengah saja ya. Atau bahkan ada sebagian ulama juga yang menyebutkan itu harus kha itu dia rokhwah juga ya, harus lunak ya. Jadi harusnya dia kha ya, tidak kha seperti itu ya. Kemudian huruf gha ya, huruf gha ini kadang dibacanya kha. Contoh khairil ya. Jadi bukan khairil tapi ghairil ya. Hati-hati, huruf gha itu bukan huruf hams ya. Jadi kalau dia masih khairil berarti gha itu ada udara yang keluar ya. Kemudian kadang juga kesalahan dalam pembacaan Al-Fatihah tadi bukan ghairil tapi ghairil. Harusnya gha ya. Gha itu termasuk huruf isti'la atau tebal ya. Atau ghairil ya, ghairil. Kemudian yang sukunnya magdu ya, magdu. Kadang magdu itu salah, harusnya maghdu ya. Jadi ada semacam gesekan fibra ya di tenggorokan atas ini. Ya, bukan magdu atau bukan mag ya, seperti itu ya. Jadi itu mungkin ya bisa disampaikan, semoga bermanfaat ya. Insya Allah nanti kita akan pertemuan berikutnya membahas tentang beberapa maharot yang lain ya, al-lisan ya, kemudian asy-syafatain, al-khaysum, insyaallah ya. Tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.